Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Astari. Saya akan menyampaikan sebuah dongeng yang berjudul Asal-usul Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat dia masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi, dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan, dan dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore hari, sebab musim panen sudah tiba dan ibunya berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai memasak, maukah mengantarkannya ke ladang untuk ibu?" Ucap sang ibu. Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah pun terkejut. "Tidak mau, Bu. Jika aku memasak, rambutku bisa bau tungku, Bu. Aku kan habis keramas. Lalu jika aku mengantarkan makan ke ladang, nanti kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran," jawab si Darmi. Ibu Darmi yang mendengar jawaban tersebut hanya bisa mengelengkan kepalanya dengan sedih. Saat di ladang, ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen dan besok akan dijualnya ke pasar. Sang ibu bekerja keras tanpa mempedulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia pun berdoa dalam hatinya, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku dan lepaskan dia dari sifat malasnya." Saat lelah, dia beristirahat. Setelah pulang dari ladang, ia langsung pergi ke rumahnya. Betapa terkejutnya, di sana tidak ada makanan yang bisa dimakan. Ternyata Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. "Ibu ini kemana aja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar, seharian tidak makan," ucap Darmi. Ibunya pun menjawab dengan sabar, "Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruhmu memasak." Darmi yang mendengar jawaban itu langsung pergi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah ibu mau ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita," ucap sang ibu. "Tidak mau, Bu. Nanti kulitku kotor, apalagi pasar kan becek. Aduh, aku tidak bisa membayangkan kulitku yang bersih ikutan kotor," jawab si Darmi. Akhirnya ibu ke pasar sendiri dengan membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk membeli kebutuhan beberapa hari. Dan Darmi pun melihatnya. Ibunya yang sedang menghitung uang segera mendekatinya. "Ibu, bedakku habis, tolong belikan dong, Bu," ucap si Darmi. "Iya, Bu. Iya, ibu belikan, tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli," jawab sang ibu. Akhirnya si Darmi pun terpaksa ikut pergi ke pasar dengan menggunakan payung.
saja. Mendengar hal itu, ibunya pun bertanya, "Kenapa Darmi?" Tanpa memberi alasan, Darmi pun tetap memaksa ibunya untuk berjalan. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit hitam dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di jalan ada seorang perempuan yang merupakan teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, "Hai Darmi, kamu mau kemana?" tanya teman Darmi. Darmi menjawab, "Aku mau ke pasar." Teman Darmi yang melihat ibunya dengan pandang bertanya, "Dia siapa? Pembantumu ya? Ibumu ya?" Darmi yang tidak ingin temannya tahu jika dia mempunyai ibu yang kotor dan jelek segera menjawab, "Oh, ini pembantuku, tentu saja bukan ibuku." Ih, amit-amit deh. Betapa sedihnya sang ibu mendengar, hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan Darmi. Darmi bertemu dengan seorang laki-laki, yaitu temannya lain. "Darmi, kamu mau kemana?" tanya teman laki-laki tersebut. "Aku mau ke pasar," jawab Darmi. Lalu temannya pun kembali bertanya kepada Darmi, "Ngomong-ngomong, siapa di belakangmu?" "Dia ibumu." Dengan segera pun Darmi langsung menjawab, "Bukan, dia bukan ibuku, tetapi pembantuku," ucap Darmi. Sungguh hati Ibu Darmi semakin sedih melihat anaknya yang tidak mengakuinya sebagai ibunya. Namun sekuat hati dia berusaha menahannya. Sampailah mereka di pasar. Saat mereka mau memasuki pasar, lagi-lagi dia bertemu dengan temannya yang lain. Darmi dan temannya melakukan pembicaraan yang sama seperti teman-teman sebelumnya dan mengakui ibunya sebagai pembantu. Ibu Darmi tak kuasa menahan air mata. Dia sudah tidak tahan lagi dengan apa yang dikatakannya anak itu. Maka dia pun berdoa dalam hatinya, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong ubah dia agar menjadi jera." Setelah selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit, "Ibu, kenapa aku? Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan?" ucap Darmi. Sedikit demi sedikit Darmi pun menjadi batu. Ibunya menangis pilu. Baru lagi. Udah batu kedua. Batu menangis kedua. "Maafkan aku, Nak. Ini semua perlakuanmu terhadap ibu," ucap ibu sambil menangis. Iya, Ki. Ini apa diri? "Ampun Bu, ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi," ucap Darmi. Jadi bodoh aja. Darmi pun menangis dan merintih kesakitan sambil meminta ampunan kepada ibunya. Sayang semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman atas perbuatannya karena durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Batu Darmi itu lalu dipindahkan oleh orang-orang dan disandarkan di tebing hingga sekarang, dan batu itu sampai sekarang masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan batu menangis. Pesan dari cerita ini amat jelas. Siapapun yang durhaka terhadap orang tua, terutama ibunya, dia akan mengalami malapetaka di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian peserta dari